Selamat pagi, kami dari tim 6 akan mempresentasikan Monef kedua. Idea development yang kami akan angkat sebagai alat peraga pendidikan adalah TIJAR, Timbul Sejarah. Outline dari progres kami akan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada output, yaitu nama produk, logo, dan filosofi. Nama produk kami adalah TIJAR, Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia. Filosofinya, TIJAR, Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia, timbul mengartikan pop-up book, yaitu media yang akan digunakan. Sejarah merupakan aspek yang diangkat, Detik-Detik Kemerdekaan Indonesia adalah topik utama yang diangkat. Branding logo kami terdapat ada 2. Yang pertama adalah yang tidak kami jadi pakai karena belum menunjukkan ketegasan pada sejarah Indonesia. Sementara yang kedua diberikan warna biru dan hitam untuk melambangkan kepercayaan dan kesetiaan terhadap sejarah Indonesia dan menunjukkan rasa hormat dan tegas. Kedua lingkaran dapat diartikan untuk melindungi apa yang ada di dalamnya, yaitu sejarah Indonesia. Dan kursor pada logo dimaknakan sebagai penambahan inovasi pada sejarah yang dikemas menarik dan kreatif, yaitu adalah pop-up book dan AR. Baik, yang kedua mengenai bentuk, dimensi, material, dan spesifikasi. Untuk buku, spesifikasinya sebagai berikut. Di sini kami menggunakan hardcover dengan ukuran kertas A5. Lalu yang kedua, di sini untuk kertas halamannya kami menggunakan kertas karton, menggunakan A5 juga dan ketebalan 250 GSM. Lalu yang ketiga, kami juga menggunakan lem perekat buku. Untuk yang keempat, di sini gambar disajikan dalam bentuk pop-up 3D. Dan yang kelima, di sini kami menggunakan QR code sebagai media scan detail dan objek maya untuk melakukan scan marker objek augmented reality. Atau storyboard cerita. Untuk paper depan sendiri terdapat tampilan gambar berupa gambar Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, ada juga pengibaran bendera putih dan 2 siswa sekolah dasar yaitu laki-laki dan perempuan yang dalam posisi hormat dan tersenyum. Pertama sendiri kami membuat suatu alur cerita tentang suasana sidang BPUPKI di mana merupakan persiapan kemerdekaan Indonesia dan akan ditampilkan beberapa tokoh-tokoh yang hadir pada sidang tersebut. Ke halaman 2 kita ada alur cerita untuk tentang bagaimana tragedi pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Dan di sini nanti akan ditampilkan beberapa keterangan. Dan untuk halaman ketiga ada nanti terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dan di alur cerita ini akan dijelaskan dalam buku tentang penculikan dari Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok. Seperti itu. Boleh next slide. Dan untuk halaman keempat dan kelima ada tragedi tentang penjelasan proklamasi dan muncul tentang kemerdekaan Indonesia. Dijelaskan juga nanti ada tentang gambar yang akan dipop-upkan yaitu berupa naskah proklamasi Soekarno dan Bung Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Selanjutnya adalah desain sampel. Adapun terkait dengan desain sampelnya dibagi menjadi 2. Di sebelah kiri adalah gambaran dari desain dari pop-up book atau desain 3 dimensi dari bukunya. Kemudian pada bagian kanan ini merupakan penampakan dari beberapa gambaran dari desain AR dari detik-detik proklamasi kemerdekaan. Di sini tampak adalah desain Soekarno. Pada proses produksi ini ada beberapa tahapan, yaitu 2 tahapan yang dilakukan dan itu dilakukan secara bersamaan, yaitu produksi pop-up book dan produksi AR secara bersamaan beserta dengan aplikasinya. Pada produksi pop-up book itu sudah dilakukan sampai tahap pembuatan visualisasi dari ilustrasinya. Sedangkan pada proses pembuatan AR sudah pada tahap pembuatan desain 3D-nya. Kemudian dari desain AR ini akan dicantumkan dalam bentuk QR code di pop-up book. Selanjutnya ya ini solusi dari kelompok ini berupa produk atau proyek atau hanya berupa sistem aturan atau prosedur. Untuk dari kelompok 6 sendiri kami menawarkan sebuah solusi yaitu dalam bentuk produk, yakni buku pop-up yang dilengkapi dengan ilustrasi AR dalam bentuk ilustrasi 3D yang nantinya digunakan sebagai dalam pembelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia bagi anak-anak di sekolah dasar. Kemudian ke-7, jika solusi berupa produk atau objek, bagaimana produk tersebut dapat menyelesaikan masalah? Bisa next slide. Untuk solusi berupa produk buku ilustrasi sejarah dengan mengkombinasikan ilustrasi 3D pop-up book dan augmented reality untuk menampilkan visualisasi yang realistik serta menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk di sini tujuan target kami yaitu siswa SD. Lalu untuk aplikasi sistem di sini kami menggunakan bentuk pop-up book yang nantinya diintegrasikan dengan augmented reality yang di-scan melalui smartphone Android. Untuk alur sistem dan penggunaannya di sini kami bagi menjadi 3, ada siswa, ada buku pop-up, dan ada sistem aplikasi AR. Di sini pertama-tama siswa membaca buku dan nantinya di buku pop-up itu menampilkan materi, konten pop-up 3D dan AR marker. Jika siswa melakukan scan marker pada AR marker, maka dia akan menampilkan AR dalam aplikasi AR. Jika tidak, siswa di sini dapat membaca materi selanjutnya. Selanjutnya di sini juga nanti siswa memahami materi. Jika siswa memahami materi maka selesai targetnya, mencapai tujuannya. Jika siswa belum memahami materi, sini siswa dapat mengulang proses tersebut dari membaca buku materi hingga melakukan scan untuk menambah penguatan materi. Selanjutnya, untuk cara penggunaannya di sini pertama siswa membuka buku pop-up, yang kedua membaca buku pop-up, yang ketiga siswa terlebih dahulu membuka aplikasi AR untuk nantinya bisa men-scan marker dari AR-nya dan nantinya AR tersebut akan menampilkan gambar-gambar objek sesuai apa yang di-scan dan apabila sudah memahami materi di sini siswa dapat senang dan memahami materi. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami tentang aplikasi TIJAR dari tim 6 TSRA ICDC 2022. Sekian, terima kasih, selamat pagi, selamat